Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Dan kalian masih bersama ibu yang selalu akan membimbing kalian dalam proses pembelajaran di rumah. Adapun pembahasan terakhir di bab ini adalah C. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi perubahan keruangan di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi faktor alam dan manusia. 2. Menunjukkan kondisi keruangan dan perubahan ruang di negara-negara ASEAN yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Terdapat ada 4 hal pokok yang akan kita bahas bersama kali ini. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. A. Faktor iklim. Dengan memperhatikan iklim matahari berikut ini, negara ASEAN terletak di daerah beriklim tropis. Meski sebagian besar negara ASEAN terletak pada posisi beriklim tropis, ada 2 negara yang memiliki 2 iklim tropis sekaligus subtropis, yakni negara Myanmar dan negara Vietnam. Letak negara ASEAN berada di antara benua Asia dan Australia, menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali, yang dinamakan angin muson. Dan iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson disebut iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara ASEAN dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Sekarang, perhatikan arah gerak angin muson barat. Terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, menyebabkan curah hujan cukup banyak sehingga menguntungkan para petani lahan. Angin muson timur terjadi antara bulan April hingga Oktober dan menyebabkan musim kemarau. Akibat dari kondisi iklim matahari, fisis maupun muson hingga bencana yang ditimbulkan, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Hal ini membuat negara ASEAN bahu-membahu saling membantu untuk menanggulangi berbagai bencana, seperti banjir di Bangkok, badai Haiyan di Filipina, badai Topanaris di Myanmar, dan kebakaran hutan di Indonesia. B. Faktor geologi. Letak negara ASEAN berada di pertemuan 3 lempeng, yakni lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Sedangkan rangkaian gunung di kawasan negara ASEAN dikenal dengan sebutan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan akan menimbulkan munculnya gunung berapi. Bencana geologis akan terjadi dalam bentuk seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan, ASEAN memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa tambang, kecuali Singapura, dikarenakan wilayah negara ini sempit. Dan perhatikan tabel berikut ini atau buka buku paket halaman 62. Tabel di sini menunjukkan negara-negara penghasil barang tambang. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai aktivitas. A.
Teknologi transportasi. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai, baik di darat, laut, maupun udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Meski demikian, alat transportasi tradisional masih dapat dijumpai dan bertahan di negara-negara ASEAN. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Perkembangan alat transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Sarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. B. Teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meski demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Diterapkannya AFTA atau Asian Trade Area atau wilayah bebas perdagangan ASEAN telah menjadikan kegiatan ekonomi lebih baik dan lebih meluas. Ekspor-impor lebih mudah dilakukan di kawasan negara ASEAN karena tanpa dibebani tarif pajak. Konsumen menjadi lebih banyak dalam memilih hasil produk, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga barangnya. Pada dasarnya, hal ini telah menunjukkan bahwa kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi lebih meningkat. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang disebut dengan konversi lahan adalah alih fungsi lahan atau perubahan fungsi lahan. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Hal ini dilakukan karena diantaranya berhubungan dengan hal finansial, tetapi permasalahan yang timbul adalah berkurangnya produktivitas pangan dari pertanian menurun. Lahan pertanian di sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah, baik tanah, air, maupun udara. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Alasan yang sama seperti dampak pada pengaruh konversi lahan sebelumnya. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Bersikap bijak adalah pilihan terbaik. Berpikirlah positif, apa yang harus kita lakukan, karena semua adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk tugas kali ini, baca soal dengan cermat, jawab dengan jelas, dan tulis dengan huruf rapi. Selamat bekerja, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.